Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, di video kali ini gue akan membahas lagi. Sebenarnya ini udah pernah dibahas, tapi masih banyak yang belum mengerti atau mungkin kelewat videonya ya. Jadi kita akan ngebahas apa aja yang harus disiapin untuk memulai bisnis sablon DTF rumahan. Jadi kita akan sama-sama membahas apa aja yang ada di sini dan apa aja yang dibutuhkan untuk memulainya. Jadi langsung aja, sebelumnya yang belum like silahkan di like dulu, yang belum subscribe juga bisa di subscribe dulu. Oke, langsung aja kita akan membahas ke hal yang pertama, yaitu adalah tempat. Lokasinya itu gua ada di dalam perumahan ya. Kalau misalkan kalian lihat keluar, ini adalah perumahan. Jadi kita akan lihat keluar dulu sebentar seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kebayang nggak kira-kira? Jadi posisi untuk toko gue ini ada di perumahan. Kalau misalkan kalian punya tempat di pinggir jalan, ya lebih bagus. Itu ada kemungkinan dengan kalian memasang banner, memasang reklame dan segala macam, mungkin orang bakal lebih notice gitu ya. Kemudian berikutnya adalah luas ruangannya. Gue agak lupa deh. Kalau dulu ruangannya itu sebenarnya nggak sampai ke sana. Ini ketutup nih. Jadi tembok ini ketutup. Nah, ini dijebol karena ada kebutuhan untuk naruh rak-rak seperti itu. Nah, kalau misalkan yang utama, kita akan hitung dari keramiknya aja. Ini kalau nggak salah keramiknya 30 cm deh. Bentar ya. Kita ukur dulu. Oh, 40, sorry. 40 cm ya. Kita akan hitung keramiknya aja. 1, 2, 3, 4. Ya, ini jangan kita hitung deh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai sini aja ya. 15 karena ini cuma gudang kecil aja sama kamar mandi. Kita hitung sekarang langsung. 15 dikali 40 sama dengan 600. Berarti ini panjangnya adalah 600 cm atau 6 meter. Kemudian lebarnya dari mana nih? Agak bingung nih bentuknya soalnya begini. Dari ujung sana aja ya. Tadi 6 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nggak kita hitung ya. 8. Jadi 8 kali 40 sama dengan 3,2, 3,5 lah. Jadi ini luas ruangannya adalah 6 meter dikali 3,5 meter. Kemudian hal berikutnya yang harus kalian persiapkan juga adalah listrik. Kalau listrik itu kalau bisa minimal banget 1.300 ya. 1.300 itu udah cukup untuk si tokonya. Kalau misalkan dibarengin dengan rumah dan di dalam rumah itu nggak terlalu banyak perabotan atau AC hanya satu misalnya gitu ya, TV, kulkas ya mungkin masih bisa mungkin ya, tapi ngepas banget gitu. Karena untuk mesin presnya itu 900 watt. Ada juga sebenarnya yang 600 watt. Kalian bisa akalin juga beli yang 600 watt. Cuma mungkin dia panasnya agak lebih lama aja naiknya. Tapi tetap hasilnya sama aja gitu. Kemudian untuk ovennya itu 750 watt. Jadi ya hampir mendekati dengan si mesin press lah gitu. Tapi pada prakteknya, nah saat produksi pakainya bergantian. Jadi kalau lagi ngoven dulu semuanya, baru setelah itu ngepres kayak gitu. Jadi jarang banget dua-duanya nyala, kecuali memang harus dadakan banget gitu ya. Ada orderan yang memang harus cepat-cepat diselesaikan hari ini juga, itu baru dua-duanya langsung nyala biasanya. Jadi minimal 1.300. Kalau misalkan bang 900 bisa nggak? Kalau 900 dan itu hanya untuk toko aja, mungkin masih bisa ya, masih diakalin. Dan komputernya mungkin pakai laptop aja. Karena laptop kan listriknya lebih kecil. Terus paling nanti tinggal ditambahin monitor aja. Monitor yang dia lebih gede, 24 inch misalnya kayak gitu ya. Karena untuk ngelihat desain, detail-detail kayak gitu lebih enak pakai monitor yang lebih besar. Untuk listrik segitu. Terus kalau untuk AC seperti ini itu butuh nggak sebenarnya? Nah,
pertanyaan ini sering banget datang ke gua ya, dan gue selalu bilang sebenarnya kalau misalkan ada ya bagus, kalau misalkan enggak pun nggak masalah. Cuma ruangan kalian harus punya sirkulasi udara, jangan tertutup kayak gini. Ini kan tertutup semua kan karena pakai AC. Ini tertutup, di sana tertutup, atas juga itu ada pintunya tertutup juga gitu ya. Nah kalau misalkan memang nggak pakai AC, itu minimal ada jendela lah yang dibuka beberapa, atau ada pintu yang memang dibuka, kemudian kasih sirkulasi, bisa pakai exhaust atau juga ada kipas gitu ya. Jadi itu untuk meminimalisir panas yang berlebih, apalagi kalau misalkan kalian naruh si mesin press dan ovennya di ruang yang sama dengan tempat kalian kerja atau dengan si printernya. Jadi kalau untuk mengurangi panas, tempat kalian misalkan nggak terlalu luas atau bahkan sebesar ini atau bahkan lebih kecil, ini nanti mesin pressnya dengan si ovennya kalian bisa taruh aja di luar ruangan. Jadi untuk mengurangi panas. Jadi setelah di print, setelah di powder di dalam ruangan, nanti kalian bawa keluar untuk di oven dan di press. Itu lebih sehat juga sebenarnya, karena asap dari si oven itu nggak bakal ada di ruangan ini. Kemudian panas juga bisa berkurang karena mesin pressnya ada di luar. Karena itu lumayan menyumbang panas yang lumayan ya. Apalagi kalau misalkan tempatnya pengap gitu ya. Atau bahkan ada juga waktu itu customer gua itu awalnya bukanya di dalam kamarnya. Gue bilang jendela mendingan buka aja deh gitu, jangan terlalu pengap kayak gitu. Kurang sehat juga sebenarnya. Oke, itu udah. Listrik udah, masalah AC udah, terus kita ke hal yang utama sekarang ya. Jadi yang paling utama yang kalian butuhkan adalah tentu aja PC atau personal computer atau laptop. Terserah kalian, kalau ada laptop pakai aja laptopnya, kalau ada PC yang nganggur pakai aja PC-nya. Jadi untuk awal-awal, selama laptop kalian masih bekerja dengan baik, mendingan nggak usah dulu beli yang baru. Kalau misalkan pun butuh layar yang gede, seperti yang gue bilang tadi di awal, kalian hanya cukup beli monitornya aja. Jadi nanti dari monitor kan ada kabel VGA atau HDMI-nya, itu dicolokin aja ke laptop dan bisa diduplikat atau di mirror layarnya gitulah. Teknis seperti itu di YouTube sebenarnya ada. Jadi yang ada di atas meja kalian nanti hanya keyboard tambahan gini juga boleh, mouse juga boleh, terus ada layar monitor, dan nanti laptopnya bisa kalian umpetin di mana gitu ya. Jadi nanti kalian ngedesain-desainnya tidak melalui laptop lagi, tapi udah melalui output yang dikeluarkan dari si laptop itu, dari mulai monitornya, kemudian keyboardnya, dan juga mouse-nya. Jadi nggak pakai mouse yang di laptop ya. Jadi sangat disarankan untuk menghindari bikin desain segala macam tuh menggunakan touchpad yang ada di laptop. Kalau sudah terbiasa oke, tapi kalau misalkan belum terbiasa, kalau kayak gue tuh nggak kebiasa banget, nggak suka gitu pakai touchpad yang ada di laptop gitu ya. Karena itu takut salah ngeklik lah, takut nggak detail lah untuk ngerjain desain dan segala macamnya. Jadi lebih enak pakai mouse dan keyboard. Kemudian berikutnya itu adalah mesin press. Nah, mesin press ini ada banyak banget jenisnya. Kalau ini adalah jenis yang paling standar, paling pemula. Bang, kenapa nggak upgrade ke yang sliding, ke yang hydraulic, yang auto open segala macam? Gue tetap menggunakan ini demi konten. Kalau misalkan gue pakai yang canggih, pakai yang mahal, pakai yang segala macam, nanti para viewernya bingung apakah harus yang seperti itu yang harganya mahal bisa 5 juta, 6 juta segala macam kayak gitu ya. Jadi gue tetap menggunakan mesin-mesin yang bener-bener basic banget seperti ini, gunanya biar teman-teman paham dan belajar dulu dasar-dasarnya. Jadi gue nggak merubah seperti mesin print ini, nggak ngerubah pakai mesin less format, nggak, yang pakai 4 head 2 head, nggak. Kalau misalkan kenapa bang nggak mampu sih, mampu, insya Allah bisa. Cuma ya karena kan pasar gue memang untuk basic pemula gitu ya, jadi makanya gue bertahan untuk menggunakan alat-alat seperti ini. Kayak gitu teman-teman. Terus kemudian ini mesin press ya, kalian bisa cek aja di marketplace juga banyak. Ini juga gue jual 2,5, ini yang basic banget, yang wattnya 900 watt, dan ini belum sliding ya. Jadi memang untuk membiasakan diri kalian menggunakan mesin press yang dasar aja. Kemudian berikutnya ada oven. Nah ini oven yang model buaya nih, namanya gue bilangnya ini buaya karena ada yang model laci. Kalau model laci itu tidak bisa diangkat seperti ini tapi ditarik gitu ya, itu ditarik. Nah ini harganya juga sama lah, mirip-mirip. Terus ini wattnya 750 watt gitu ya. Nah kalau yang baru, kalau yang gue jual itu sekarang monitor timer sama suhunya ada di depan. Nah jadi yang kalian butuhkan adalah ini, mesin oven. Dan mesin oven ini harus
integrasi dengan bagian luar atau tempat pembuangan panasnya lah. Kalau ini gue dibuangnya ke atap ya, ke sebelah sana. Kalau misalkan kalian bisa taruh ini di pinggir rumah, kalian bisa buang ke sana atau ke jendela luar. Yang penting untuk mengalirkan si panasnya itu. Jadi yang pertama mesin press, kemudian mesin oven. Sebentar, kayaknya ada tamu deh. Oke, kita lanjut lagi. Itu mesin 2 yang utama. Kemudian yang berikutnya adalah mesin DTF-nya. Mesin DTF itu adalah mesin printer rumahan biasa sebenarnya, tapi itu dirakit ulang, ditambahin beberapa fungsi yang memang untuk DTF ya, seperti ada penambahan tinta putih, ada ink shaker, terus itu apa lagi ya? Ini untuk penyimpanan pet film, seperti yang udah sering gue jelasin, itu ada silika gel elektrik, seperti yang gue jelasin juga. Kemudian perintilan-perintilan seperti cotton bud, suntikan, DTF stick cleaner, alat flushing sedot, dan lain-lainnya. Dan barang-barang yang tadi gue sebutkan itu udah termasuk dalam paket kalau misalkan memang kalian tertarik dengan mesin itu. Nah, di sini juga apa namanya, gue menjual juga segala jenis keperluannya ya, dari mulai suntikan, DTF stick cleaner, senter-senter, selang-selang, damper-damper, print head, segala macam, tinta-tinta, elixir, dan juga cleaner. Ya udah, jadi paling sebenarnya yang dibutuhkan hanya itu aja sih: tempat, komputer, mesin press, mesin oven, dan juga printer DTF-nya. Yang utama adalah ini gitu. Gue nggak memaksakan kalian untuk membeli printer DTF. Gue sarankan ke teman-teman adalah banyakin referensi ya, banyakin bertanya ke orang yang memang ngerti, bukan orang yang memang seolah-olah ngerti bahkan belum punya mesinnya gitu teman-teman. Jadi biar kalian nggak tersesat di jalan. Kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Paling ya udah sih, jangan lupa sejadah dan sarungnya. Jadi sambil usaha sambil berdoa lah ya, mudah-mudahan yang penting usahanya kan berkah gitu. Nah, kalau di sini ada printer kecil A4. Ini adalah printer biasa, yang ini udah diisi tinta art paper, ini udah diisi tinta sublim. Jadi untuk kebutuhan cetak stiker, ini bisa untuk mug atau tote bag gitu ya. Tapi memang kalau ini masih jarang digunakan, tapi setiap hari gua rawat. Terus di sini ada rak-rak seperti ini, ada 3 rak. Ini masih pada kosong, belum diisi lagi. Ini untuk tempat-tempat kaos-kaosnya. Ada kaos 24S, ini ada kaos 30S, seperti itu. Terus ini ada topi-topi, gitu ya. Terus ini ada, nggak tahu ini maksudnya apa. Pokoknya contoh aja lah hasil cetaknya seperti itu. Terus ini ada semacam display kecil dari mulai topi. Terus ini patch DTF seperti ini gue jual 5 ribuan, yang ini 15 ribuan. Terus ini ada contoh-contoh produk-produk dari tote bag. Terus ini ada sarung tangan motor juga. Terus ini iseng-iseng bikin kipas-kipas kayak gini ya. Terus ada gantungan kunci akrilik, sama ini ada tote bag juga, kemarin baru bikin. Dan ini belum diisi juga karena ini baru aja dirakit. Terus ini lampu gantung juga belum dipasang. Dan ini juga ada salah satu customer printer DTF Jaka yang versi lama yang pengen dibongkar depannya. Jadi ini udah gue setting ulang, udah dirakitin. Sekalian dia ganti print head kalau nggak salah, karena umur print headnya udah ya hampir nyerempet 1 tahun lah kata dia. Jadi ya udah, paling teman-teman seperti itu aja kebutuhannya. Dan yang paling penting, yang utama harus kalian bisa dulu, yang pertama adalah desain ya. Gue selalu bilang itu ke teman-teman, karena modal utama dari hal ini semua adalah kalian harus bisa mendesain. Minimal punya imajinasi, dan imajinasi itu nanti misalnya ada jasa desain gitu, kalian bisa ngomongin ke orang yang jasa desainnya itu mau bikinnya seperti apa gitu. Tapi kalau bisa sih bisa sendiri lah. Belajar-belajar di YouTube itu udah banyak banget sekarang tutorialnya. Yang harus kalian bisa itu Photoshop sama Corel. Tapi nggak harus bisa banget. Minimal kalian harus 10% paham lah tentang apa itu Photoshop, apa itu Corel, dan bagaimana nyeting secara dasarnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya udah, kayaknya kurang lebih seperti itu aja videonya. Mudah-mudahan gue doain
teman-teman yang ada minat untuk membuka usaha seperti ini dilancarkan, dan juga niat-niat baiknya mudah-mudahan dilancarkan juga, utamanya untuk mencari rezeki yang halal. Oke? Jadi yaudah, makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.